Dia telah lama percaya dan gembira sambut Tuhan kembali. Namun, imam dan diaken berusaha menghalangi dan menahan dia. Dia dicobai dengan status, bahkan meminta ibunya untuk menghentikan dia. Ditindas dan dihalangi tanpa henti. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan teguh dalam kesaksian? Aku Katolik tahun 88. Kemudian, aku menjadi diaken. Sesibuk apapun, aku menghadiri kebaktian, merayakan Hari Tuhan. Namun, gereja berangsur stagnan. Iman orang meredup. Tak pelihara Hari Tuhan. Bahkan mendengkur saat doa rosario. Banyak orang percaya bekerja cari uang. Aku tak merasakan ada Roh Kudus, tapi memaksa diri ikut kebaktian. Pada 2002, ada yang bersaksi kepadaku tentang Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku tahu 3 tahap pekerjaan Tuhan, misteri kebenaran dari inkarnasinya. Gereja kini tandus karena pekerjaan Roh Kudus telah beralih. Tuhan melakukan pekerjaan baru. Iya. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dan menerima penghakimannya di akhir zaman untuk bebaskan diri dari dosa dan masuk kerajaan Tuhan. Benar. Berkat firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku dan istri yakin Dia Tuhan yang kembali dan menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Tak kuduga, sebulan kemudian, diaken dan imam mulai mengganggu dan menghalangi kami. Beberapa diaken datang ke rumah kami bersama ayahku. Sikap agresif mereka membuatku sedikit gugup. Mereka tahu aku menerima pekerjaan baru Tuhan dan coba menghentikanku. Mereka sudah lama percaya dan pergi ke sekolah teologi. Pengetahuanku tak sedalam mereka. Aku baru menerima pekerjaan Tuhan dan belum belajar banyak. Tak tahu cara menanganinya jika ditekan. Aku berdoa di dalam hatiku. Tuhan, aku tak mampu menghadapi mereka. Bimbinglah aku, beri aku iman, lindungi aku agar kukuh. Aku merasa tenang setelah berdoa. Kemudian, seorang diaken berkata, "Kau menganut Katolik 10 tahun lebih, juga seorang diaken. Tak kusangka, kau menerima kilat dari timur." Aku sangat kecewa. Kilat dari timur bilang, "Tuhan telah datang. Kau melihatnya? Jika dia telah kembali, mengapa para imam tak tahu?" Mereka menguasai Alkitab, mengabdikan hidup kepada Tuhan, dan sangat menderita. Jika kembali, dia pasti memberitahu mereka. Bukankah itu gagasan manusia? Kedengarannya Tuhan mendasarkan pencerahannya pada status. Itu meniadakan kebenarannya. Benar. Iya, Apa itu memengaruhimu? tidak. Aku ingat perkataan saudara-saudari dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa orang berpikir, kembalinya Tuhan akan diungkap lebih dulu ke para imam. Tapi apa itu benar? Apa dasarnya dalam firman Tuhan? Apa Tuhan Yesus mengatakannya? Faktanya, Tuhan Yesus tak berkata akan mengungkapkannya kepada para imam atau menyuruh kita menunggu wahyu. Iya. Benar. Dia juga berkata, "Dombaku mendengar suaraku. Aku kenal mereka, mereka mengikutiku. Lihat, aku mengetuk pintu. Kalau orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatinya. Makan bersamanya, dia bersamaku." Amin. Tuhan sangat jelas. Jika ingin menyambut Tuhan, kuncinya mendengarkan suara Tuhan dan mencari kebenaran. Iya. Di zaman kasih karunia, para murid tak mengikutinya karena menerima wahyu. Tapi mendengar kebenaran yang diungkap Tuhan Yesus, melihat dialah Mesias yang akan datang dan mereka
mendapat keselamatan Tuhan. Namun pemimpin Yahudi tak menerima kebenarannya. Mereka mengutuk, menghujat, menghakimi pekerjaannya. Dan akhirnya, dia disalibkan. Ini menyinggung wataknya dan mereka dikutuk olehnya. Tepat. Kini, Tuhan Yesus kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, mengungkap kebenaran yang merupakan perkataan Roh Kudus. Ini memenuhi nubuat. Siapa bertelinga, hendaklah dia dengar ucapan Roh kepada gereja. Banyak orang percaya sejati telah baca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mengenali kata-kata ini sebagai kebenaran, sebagai suara Tuhan, lalu menyambut Tuhan. Berapa banyak imam memilih untuk mempelajari pekerjaan dan firman Tuhan. Bukan saja tak mencari, mereka mengutuk pekerjaannya dan menghalangi orang lain menerima jalan yang benar. Mereka tak punya keinginan cari kebenaran, namun mereka mengatakan dia akan ungkap kedatangannya lebih dulu kepada mereka. Mana mungkin? Iya, Tuhan berkata kepada kita untuk dengar suaranya. Namun mereka hanya menunggu wahyunya menurut imajinasi mereka. Mereka telah tersesat. Begitukah mereka menyambut Tuhan? Benar. Benar. Aku menjelaskan ini ke para diaken. Tapi belum selesai bicara, salah satu dari mereka melompat, menunjukku dan berkata, "Kau mungkin cukup tahu, tapi jangan lupa, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 23-24, apabila orang berkata padamu, 'Lihat, Kristus di sini,' atau 'Kristus di sana,' janganlah percaya. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi palsu yang membuat mukjizat. Sebisa mungkin, mereka menyesatkan umat pilihan." Kitab suci sangat jelas. Klaim Tuhan telah datang itu palsu. Klaim bahwa dia telah menjadi daging itu salah. Kau telah terperdaya. Mengaku dosa dan bertobatlah. Jika tak berubah, kau terancam dikeluarkan. Akan terlambat untuk menyesal. Aku jijik dengan perkataannya. Iya. Kupikir, para diaken menafsirkan kitab suci bagi orang, tapi enggan menyelidiki kedatangan Tuhan, bahkan mengutuk, menghakimi, dan menghentikanku. Bukankah itu seperti orang Farisi? Benar. Aku bilang, Alkitab berkata, Kristus palsu akan muncul di akhir zaman. Tapi, Tuhan bernubuat, dia akan kembali. Ini fakta. Kau bilang, berita kedatangan Tuhan itu palsu. Bukankah itu mengutuk kembalinya Tuhan? Bagaimana menyambutnya? Tuhan Yesus memberitahu kita prinsip membedakan Kristus palsu. Kristus palsu itu roh jahat. Mereka tak punya esensi Tuhan. Jadi, tak bisa mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Mereka meniru pekerjaan Tuhan Yesus di masa lalu, menampilkan mukjizat remeh untuk menyesatkan. Benar. Aku teringat firman Tuhan yang dibacakan saudara-saudari. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Jika pada masa sekarang muncul orang yang dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak mukjizat, dan jika orang ini mengaku bahwa merekalah Yesus yang telah datang, inilah pemalsuan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang meniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaan yang sama. Tahap pekerjaan Yesus sudah diselesaikan, dan Tuhan tidak akan pernah melakukan lagi tahap pekerjaan tersebut. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia.
Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Firman menjelaskan cara bedakan Kristus palsu. Iya. Jadi, aku berkata, Kristus adalah roh Tuhan yang mengenakan daging. Dari luar, Kristus terlihat seperti orang biasa, tapi roh Tuhan bersemayam di dalamnya. Jadi, Dia punya esensi ilahi, bisa mengungkapkan kebenaran, menunjukkan watak Tuhan dan siapa dirinya. Dia menebus dan menyelamatkan manusia. Hanya Kristus yang bisa ungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia. Tak ada keraguan tentang ini. Benar. Amin. Kunci membedakan Kristus sejati dari yang palsu adalah melihat apakah mereka bisa mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan keselamatan. Iya. Seperti saat di zaman kasih karunia, Tuhan menunjukkan jalan pertobatan, melakukan banyak mukjizat, dan menebus seluruh umat manusia. Dengan menerima pekerjaan Tuhan Yesus dan bertobat, dosa mereka diampuni, hati mereka damai dan bahagia. Iya. Benar. Pekerjaan dan firman Tuhan Yesus penuh kuasa. Dia menunjukkan watak Tuhan, siapa dirinya. Kita tahu dalam hati, Dia Kristus yang berinkarnasi, penampakan Tuhan. Tentu Benar. saja. Kini Tuhan yang Maha Kuasa telah datang, mengungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia. Dia mengungkap kebenaran seperti 3 tahap pekerjaan Tuhan dan inkarnasi dan menyingkap akar kerusakan manusia oleh iblis. Melalui penghakiman dan pengungkapan firman-Nya, kita bisa memahami akar dosa kita dan melihat natur iblis kita membenci diri dan bertobat kepada Tuhan. Lalu, menyingkirkan dosa dan masuk kerajaan Tuhan. Iya. Selain Tuhan, siapa yang bisa melakukan penghakiman di akhir zaman, yang bisa ungkap kebenaran, mentahirkan, dan menyelamatkan manusia? Tak ada yang bisa. Fakta ini membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Tepat. Kalian pikir aku telah disesatkan? Kenapa tak menyelidiki apakah firman-Nya kebenaran? Kenapa tak menyelidiki pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia? Iya. Saat itu, diakan lain berkata, Imam melarang membaca buku Kilat dari Timur. Karena ajarannya sangat muluk, banyak domba baik dari semua denominasi masuk Kilat dari Timur setelah membaca buku itu. Kita tidak bisa membaca buku mereka atau mendengarkan khotbah mereka agar tak tersesat. Jika ajarannya muluk, berarti ada kebenaran. Jika cuma waspada akan Kristus palsu, tolak Tuhan kembali, itu seperti tak makan karena takut tersedak. Benar. Aku berkata, dulu pikiranku sama dengan kalian. Takut disesatkan, tak mau mendengarkan, atau mencari tahu tentang kedatangan Tuhan. Tapi, seseorang membagikan Injil. Aku membaca firman Tuhan dan sadar, ini pendekatan yang salah.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang menaati tuntunan Roh Kudus, yang merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Kusarankan agar engkau melangkah di jalan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Terlebih lagi, jangan bersikap sembrono dan tak ambil pusing dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau sekalian harus tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan setidaknya harus rendah hati dan menunjukkan rasa hormat. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi mencibir dan menghinanya adalah orang yang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi dengan sembarangan mengambil kesimpulan atau mengutukinya, dipenuhi dengan kecongkakan. Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuki orang lain. Engkau sekalian harus menjadi orang yang berakal sehat dan menerima kebenaran. Bisa jadi, baru membaca beberapa kalimat saja, beberapa orang tanpa berpikir akan mengutuk perkataan ini dengan berkata, "Ini hanya sekadar pencerahan Roh Kudus," atau "Ini Kristus palsu yang datang untuk menyesatkan orang." Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu dibutakan oleh ketidaktahuan. Engkau terlalu sedikit memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan, dan aku sarankan agar engkau memulai lagi dari nol. Janganlah engkau sekalian tanpa berpikir langsung mengutuk firman yang dinyatakan oleh Tuhan karena Kristus-Kristus palsu yang muncul pada akhir zaman, dan janganlah menjadi orang yang menghujat Roh Kudus karena takut akan penyesatan. Bukankah itu sangat disayangkan? Amin. Amin. Aku tahu dari firman Tuhan, kita tak bisa berasumsi tentang kedatangan Tuhan kembali. Saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, Dia mengungkapkan kebenaran dan membuat banyak mukjizat. Tapi orang Farisi tak menyelidiki ini atau mendengarkan ajarannya. Mereka menentang dan mengutuk Dia. Akibatnya, mereka menyinggung watak Tuhan, lalu dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Iya. Pada akhir zaman, jika kita tak mencari tentang menyambut Tuhan, hanya menghakimi dan mengutuk, kita akan seperti orang Farisi yang menentang Tuhan. Benar. Tuhan menyuruh kita jadi orang rendah hati yang cari kebenaran. Jika tak mencari apapun, hanya mendengarkan para imam, dan tak menyambut Tuhan berdasarkan firman-Nya, kita bisa berujung menentang Tuhan dan dihukum. Benar. Seorang diaken menjawab dengan marah, "Katolik adalah jalan yang benar. Hanya Alkitab yang kita butuhkan untuk iman." Ayahku menimpali dengan tegas, "Semua khawatir kau disesatkan. Kita, juga keluarga Katolik, mana mungkin salah? Kenapa kau tak taat?" Aku berkata, "Tak ada yang salah percaya Tuhan. Sekarang Dia melakukan pekerjaan baru. Kita akan disingkirkan jika tak mengikutinya. Mengikuti pekerjaan barunya adalah satu-satunya kesempatan masuk kerajaan.
semua yang kukatakan tak dihiraukan mereka. Meskipun mereka punya status dan pengetahuan Alkitabiah, mereka tak punya pemahaman suara Tuhan dan keinginan mencari. Aku tak perlu bicara lagi. Melihat betapa teguhnya imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mereka pergi. Ada firman-Nya sebagai landasan, agar tak terganggu atau disesatkan. Ya. Kupikir mereka sudah selesai menggangguku. Ternyata, seorang diaken menghasut orang tuaku. Dia bilang aku di jalan yang salah dan berkata kepada mereka untuk menyuruhku kembali. Ibuku mendengarkannya dan menasihatiku. Kau dan istri percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Para imam menguasai Alkitab. Kenapa mereka tak percaya? Lepaskan iman itu. Dia terus bicara, lalu mulai menangis. Bagaimanapun aku bersekutu, dia tak mau mendengar. Setelah itu, dia terus datang sambil menangis. Suatu kali, sekitar tengah malam, ada ketukan di pintu. Membuka pintu, aku melihat ibuku menangis dan berteriak. Karena kau punya keyakinan baru, aku jadi tidak bisa tidur. Aku membesarkanmu, tapi kau tak mau mendengar. Dengarkan aku dan kembalilah ke gereja. Aku berkata, di gereja Katolik, kami percaya Tuhan Yesus. Kini, kami percaya kedatangannya kembali. Ini Tuhan yang sama. Pekerjaan penebusan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita, bukan membebaskan dari natur berdosa kita. Pekerjaannya tak sepenuhnya menyelamatkan dari dosa. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman atas dasar penebusan Tuhan demi mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman adalah kesempatan disucikan dan masuk kerajaan Tuhan. Aku telah mengikuti jejak langkah Tuhan dan menemukan jalan ke kerajaan. Aku tak akan kembali. Namun, ibuku tak mau mendengarkan. Menyadari imanku teguh pada Tuhan yang Maha Kuasa, dia mulai menangis. Melihatnya begitu kesakitan, membuatku sangat bersalah. Aku sangat dekat dengan orang tuaku, tapi mereka tak memahamiku. Para diaken menindas dan menggangguku. Jalan iman ini begitu sulit. Bagaimana aku menjalaninya? Lalu, aku teringat firman-Nya. Jangan kecil hati, jangan lemah. Segalanya akan jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan begitu? Sekarang, semua orang mengalami ujian pahit. Tanpa ujian, kasihmu kepadaku tak akan bertumbuh, dan kau tak akan sungguh mengasihiku. Sekalipun ujian ini ringan, semua harus menjalaninya. Hanya saja, tingkat kesulitannya beragam. Mereka yang berbagi kepahitanku akan berbagi kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Amin. Firman Tuhan membuatku malu. Aku berharap imanku akan mulus. Aku bisa diselamatkan tanpa menderita. Tapi tidak begitu. Jalan menuju kerajaan surga tak mulus. Kita mengalami penindasan, ujian, kesengsaraan, dan penderitaan. Namun, Tuhan menggunakan situasi ini untuk menyempurnakan iman dan kasih kita kepadanya. Iya. Aku ingat para murid yang mengikuti Tuhan Yesus dulu. Mereka tak mendengar banyak kebenaran. Tapi saat menghadapi penindasan, mereka mampu mempertahankan iman. Aku beruntung bisa sambut kembalinya Tuhan, membaca firman barunya dan
menemukan jalan menuju keselamatan. Aku tak boleh melepas jalan yang benar hanya karena ibuku dan hilang kesempatan mendapat kebenaran. Amin. Benar. Setelah itu, ibuku terus menangis di depanku dan akan memutus hubungan jika aku tetap percaya Tuhan Yang Maha Kuasa dan kami akan berpisah jalan. Melihat dia seperti ini sangat menyakitkan bagiku. Membesarkanku bukan hal yang mudah baginya. Dia sangat mencintaiku, selalu merawat dan memberiku perhatian. Usianya 66 tahun dan kesehatannya buruk. Aku tak berbakti, juga memberi dia banyak kesusahan. Jika dia sakit, hatiku tak akan sanggup menanggungnya. Aku merasa lemah dan berhutang budi padanya. Aku menceritakannya kepada saudara-saudariku. Mereka membacakan kutipan firman-Nya. Kau harus menderita demi kebenaran, mengabdikan diri pada kebenaran, dan menanggung penghinaan karenanya. Untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, kau harus menderita lebih besar. Ini yang harus dilakukan. Jangan membuang kebenaran demi keluarga yang damai. Jangan kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Amin. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Aku harus berkorban untuk pengejaranku. Tapi aku dihambat oleh emosi. Melihat air mata dan kesedihan ibuku, kupikir, sebagai putranya, membiarkannya sedih artinya tak berbakti. Nyatanya, meski ibuku membesarkanku, menyayangiku, dan aku harus merawatnya di kehidupan kami, Tuhan yang memberiku nyawa dan yang bisa menyelamatkanku. Iya. Aku beruntung bisa mendengar suara Tuhan, diberkati pada akhir zaman, dan diselamatkan. Aku tak bisa meninggalkan jalan yang benar karena perselisihan keluarga. Ya, Tuhan Yesus juga berfirman, "Jika orang datang padaku dan tidak membenci ayah dan ibunya, istri dan anaknya, dan saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia bukan muridku." Benar. Iya. Lalu, aku membaca firman-Nya lagi. Pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan manusia, atau dari campur tangan manusia. Di balik layar, semua yang terjadi adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan. Menuntut orang bersaksi bagi Tuhan. Misalnya ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Amin. Setelah membacanya, aku sadar bahwa dari luar, sepertinya ibuku yang menghalangiku. Di balik itu, gangguan dan manipulasi iblis. Benar. Ya, Iblis menyerangku melalui kasih sayang dan rasa berbaktiku kepada ibuku agar aku mengkhianati Tuhan dan tak diselamatkan. Aku telah bersekutu dengannya tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dia tak pernah menyelidikinya. Dia hanya memuja status, serta mendengarkan imam dan diaken. Dia menderita sekarang, karena tak bisa mengenali dan percaya perkataan orang lain. Itu bukan karena imanku. benar. Menyadari ini membuatku sangat bebas. Aku melihat betapa jahatnya iblis. Tuhan menyelamatkan kita, tapi iblis berusaha membujuk orang
menjauhi dan mengkhianati Tuhan. Aku tak boleh terperdaya, tapi harus berdiri teguh. Amin. Aku pergi ke rumah teman gereja untuk membagikan Injil, tapi ada imam di sana. Melihatku, dia mencengkeram lenganku dan berkata dengan muram, "Kau berkhotbah kilat dari timur. Jika tak bertobat, kubawa kau ke polisi." Aku tetap kukuh. Lalu, dia berkata dengan manis, "Aku sudah berencana melatihmu. Aku ingin kau mengelola semua gereja di wilayah utara kita. Tak kusangka, kau beralih ke kilat dari timur. Sungguh mengecewakan. Jika kembali sekarang, aku akan menjadikanmu diaken kepala. Jika tak sadar juga, aku akan mengeluarkanmu dari gereja dan menyuruh umat lain putus hubungan denganmu. Semua upayamu terdahulu akan sia-sia." Dia pakai status agar kau mengkhianati Tuhan. Benar. Saat itu, kupikir, dia tak pernah membinaku sebelumnya. Kenapa dia begitu setelah aku terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Iblis menggunakan imam untuk mencobaiku. Imam itu ingin menyuapku dengan status agar mengkhianati Tuhan. Itu tipu daya iblis. Jika kulepaskan jalan yang benar untuk jabatan, aku tak akan diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Jika begitu, punya pangkat sama sekali tak berarti. Lalu, akhirnya aku akan dihukum. Benar sekali. Aku mengatakan semua itu kepada imam, yang membuatnya sangat marah. Tak bisa menyangkal, dia mulai mengusirku. "Pergilah, dan jangan berkhotbah di sini, atau aku laporkan polisi." Dia mengusirku seraya bicara. Di jalan pulang, aku berpikir, sebagai imam, tak mempelajari hal sepenting kedatangan Tuhan kembali, memimpin dalam mengutuk, menghentikan orang menyelidiki, bahkan mengancamku ditangkap. Dia tak mungkin orang percaya sejati. Tidak Iya. mungkin. Kemudian, saat ibuku melihat betapa teguhnya iman kami, dia berhenti menghalangi, memberitahu bahwa dia melakukan itu karena dia kan penatua menyuruhnya. Aku sangat marah. Aku ingat Tuhan mengutuk orang Farisi. Celakalah, ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Kalian menutup kerajaan surga bagi manusia. Kalian tak pernah ke sana, tapi menghalangi orang ke sana. Celakalah, ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Kalian menyeberangi lautan dan daratan untuk membuat satu orang mengikutimu. Begitu dia mengikuti, kalian menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian. Iya. Amin. Ada juga kutipan firman-Nya. Akan kubaca. Halaman 807. Ada orang yang membaca Alkitab di gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tapi tak seorang pun di antara mereka yang paham pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun dapat mengenal Tuhan, apalagi dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka tak berharga dan hina. Masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman, tapi tetap memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Orang semacam itu adalah setan yang menelan jiwa manusia, penghulu setan yang menghalangi mereka yang berusaha menempuh jalan benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka antikristus yang memimpin orang untuk menentang Tuhan? Bagaimana pengikut mereka bisa tahu bahwa mereka setan penelan jiwa manusia? Amin. Amin. Dari pengungkapan firman Tuhan, pemimpin dunia keagamaan sama seperti orang Farisi. Mereka
antikristus yang membenci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Sebelumnya, orang Farisi mengarang rumor menentang Tuhan Yesus, serta menghalangi orang mengikuti Dia agar bisa mempertahankan status dan nafkah. Ya, Pemimpin dunia keagamaan tahu yang diungkap Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Setelah orang percaya sejati membacanya, mereka mengenali suara Tuhan. benar. Mereka takut semua mengikuti Tuhan serta berhenti memuji dan menyokong mereka. Mereka tak ragu salah menafsirkan kitab suci demi melindungi status, menyebarkan kekeliruan, berkata kedatangan Tuhan itu palsu, khotbah kedatangan Tuhan dalam daging itu palsu, sehingga orang percaya tak akan mendengar orang yang memberitakan kedatangannya. Setelah orang menerima pekerjaan baru Tuhan, mereka berusaha untuk menghentikannya, bahkan menyerahkan penginjil kepada rezim jahat. Para pemimpin agama bukan hanya tak menyambut Tuhan, tapi menguasai orang percaya dalam genggaman mereka, agar semua orang menentang Tuhan jatuh dalam bencana dan dihukum. Iya, Mereka sangat keji dan jahat. Benar. benar. Mereka antikristus akhir zaman yang disingkap oleh Tuhan dan pantas dikutuk Tuhan. Benar. Mereka mencintai status di atas segalanya. Mereka mengendalikan umat pilihan Tuhan dan melarang menyambutnya. Mereka Farisi zaman modern. Benar. Bagaimanapun, mereka mengganggu atau menghalangiku. Aku tetap teguh dan terus membagikan Injil. Syukur kepada Tuhan. Sepanjang waktu aku dihalangi dalam imanku, aku bisa merasakan kasih Tuhan. Firman Tuhan membimbingku, memungkinkanku mengatasi pencobaan dan gangguan iblis. Aku juga melihat dengan jelas bagaimana para imam dan diaken adalah antikristus. Mereka mencegah orang memasuki kerajaan. Aku menolak mereka dari lubuk hatiku, teguh mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukur kepada Syukur kepada Tuhan. Tuhan.